Itu paling yang apa tadi ya, kita tambahkan itu isi ngarang-ngarang dia. Bentuknya PDF dan nanti link uploadnya Kak Boyan ngeceknya kakak pelatih itu dan ngerti PDF Kak dengan ini mahasiswa hargai orang ya tentang fundamental gerakan pramuka. Nah nanti apa fundamental gerakan pramuka? Ada kakak pendamping, ada materi, isi materi, bisa experience, bisa mencapai. Kalau ke bawah, ketika tadi mic-nya, berarti PPKMK, ada materi pendamping, tugasnya implementasi PDKMK di budget masing-masing. PDKMK metode pramuka itu ada 8. Kalau mulai apa? Sistem berikut, kemudian di alam pramuka. Bisa satu kegiatan yang menerapkan 8 metode pramuka itu. Tanggalnya apa? Dan sistem kegiatan yang implementasi 8 metodenya itu gimana? Contoh ya kan, pengamatan itu berarti upacaranya. Tapi kan orang dewasa cuma ada pembinanya. Kemudian di alam terbuka, pramuka itu metodenya di alam terbuka. Jadi nanti ini tidak cocok. Ini menyampaikan materi, katakan ambil nutrisinya, bukan kontennya. Kemudian apa itu sistem serta bisa terhadap putri, ya. Kemudian apa ini sistem berkelompok atau sistem berapa regu yang ikut kegiatan. Learning by doing, nah apa? Jangan terjebak persami kak ya, konten kak ya. Kegiatan persami itu bukan konten kak ya. Kalau pertemuan itu biasanya ada jambore, ya kayak ada kalau di Bengkala ada jambore, ada kalau di Jaga itu pesta siaga kayak. Kalau pertemuan yang lain itu bisa LT kayak LT 1 Wirakarya kalau Bengkala ya jurusannya Bengkala berarti ya ada LT, ada latihan tingkat, ada pertemuan, ada halang bintang, ada penjelajahan, ambil konten kegiatan yang 8 itu bisa masuk dibuat makalah. Patronnya seperti apa? Bebaslah. Pada makalah itu ada pendahuluan, ada isi, ada penutup gitu ya. Ada kemudian tujuan dilaksanakan kapan. Bebaslah. Kita ada masuk ke konten. Yang penting makalah itu ada 1.500. Model-model seperti itu Kak. Jadi nanti jenengan yo ketemu kancane takok, ada konsultan pelatih dari kami. Offline ya tetap takok. Tidak takok, saya pastikan nggak selesai. Karena saya sudah buat koordinasi itu, kakak akan berkeringat sampai 4 hari itu hari ke depan. WIC, ketenanan, ya, ketenanan. Nah, copy paste, ya saya nggak bahas copy paste ya. Saya dapat dengan mudah ngecek apakah itu dangdutan dengan tidak itu ceknya mudah kok. Ya. Makanya tolong identitas bagus sesuai ini di makalah atau isinya dicantumkan. Apa itu nama belum kan jelas nama kelompok nanti ya, jangan sampai lupa nama dan nama kelompok. Nah Kak Zaki itu menerima tugas kan beliaunya dosen,
Sing downloadan nek misalkan ngedit gak pati bener itu biasanya bingung gak ya? Itu dia gak kena gabung aja. Ya seperti itu. Nek sudah expert di Word kemudian di save as PDF ya berarti tidak ada masalah. Sing gak pati iso ngedit kok jadi ini kacau. Ya ini apa antara teks satu dengan dua marginnya tidak sama. Ini berarti jelas downloadan di copy, di ekstrak untuk PDF di Word disimpan gak pati iso ngetik bisa. Wah. Oke kakak itu yang bisa sampaikan. Setelah ini mohon izin moderator bisa tanya jawab. Barangkali ada yang kurang jelas nanti kita bisa diskusikan setengah 10. Setelah ini kakak bisa langsung masuk setelah secepatnya grupnya di apa ini di online di grup nanti bisa langsung menyesuaikan dengan grupnya masing-masing dan nanti bisa dikonsultasikan dengan Kak Zaki dan saya sama Kak Retno nanti untuk modulasinya. Oke kakak itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Brenda. Apa guna keluh kesah, pramuka tak pernah bersusah. Apa guna keluh apa semuanya mic-nya, yang di-unmute semuanya, kita nyanyi bareng yang di Zoom meeting, yang dari Ponorogo, yang dari Jember, yang dari Malang semuanya di open, karena nggak usah di mic itu kan nggak keluar ke sini kan, cuma di laptop itu kan ramenya ya. Nah, ya, hidup itu adalah kita sangat seperti satu lagi apa guna kesah, apa guna keluh kesah, pramuka tak pernah bersusah, apa guna keluh kesah, apa guna keluh kesah, apa guna keluh kesah, pramuka tak pernah bersusah, apa guna keluh kesah. Dua kali tepuk pramuka. Kepada moderator untuk sesi tanya jawab selanjutnya. Pertama 3 pertanyaan dulu. Yeah. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Saya akan membuka 2 termin, setiap termin dibuka 3 pertanyaan. Peserta bisa online bisa resign juga. Online bisa. Monggo jika ada yang ditanyakan.
Mas kita kok Suara ada.
Oke, oke, silakan dibacakan pertanyaannya yang di Zoom karena saya nggak ikut Zoom tadi nggak lihat skripnya. Monggo dibacakan saja. Saya minta kertas untuk nyatet. Ini. Atau diketik, ketik saja nanti saya baca gitu. Atau ditampilkan di sana agak besar gitu. Saya bisa baca langsung. Monggo, moderator. Untuk pertanyaan dari Kak Wahyu, izin bertanya untuk pemilihan kelompok dimulai kapan ya? Bisa dijawab langsung. Untuk kelompoknya segera di-share sama panitia serta. Oke, sudah terjawab. Lanjut. Selanjutnya, Kak izin bertanya untuk
daerah Jombang nanti apakah disediakan tempat untuk mukim atau mandiri, Kak? Kalau mau ke sini silakan. Oke, kalau mau ke sini silakan nanti bisa menginap di Pusdiklat. Bisa, bisa. Jadi yang dari luar Jombang mau ini Pusdik itu kami fasilitasi sebagai kegiatan di sana. Jadi seandainya kakak terkendala ujian jadi dari KB, semua kegiatan kita fokuskan di Pusdik. Yang dari luar nginap di sana buat tenda dom, besok okay. Monggo ya. Di listing berarti panitia di list ya yang mau itu siapa ya kan karena urusannya dengan menyiapkan kamar mandi keamanannya gitu ya, tapi itu sudah masuk paket kegiatan kita. Oke, jelas ya, disediakan di Pusdiklat Gerakan Pramuka Jombang Ngoro, TC Ngoro. Lanjut. Selanjutnya dari Kak Muhammad Fika Syauki, izin bertanya apakah ada juklak juknis atau PPT terkait KMD ini? Juklak juknis terkait KMD ini. Iya. Dan kami akan share kisi-kisi. Peraturannya nanti tinggal kirim recordnya tadi ya, record zoomnya ya, moderator atau panitia. Nanti ini saya lihat di zoom, tidak usah ya, saya menjelaskan ini kan di zoom kan lihat ini ya. Nanti akan untuk yang terlambat mengikuti TM bisa record di TM tadi. Tolong nanti recordnya diupload di YouTube-nya apa Racana ya, punya YouTube Racana, punya lah. Racana di YouTube kayak. Oke, itu kan akan diputar jumlah petunjuk pelaksanaannya, artinya kita sepakat berorientasi dan petunjuk teknisnya itu tertuang di TM tadi. Oke, bisa lanjut, monggo. Oke, untuk pertanyaan tadi dari Kak Nita. Ya. Apakah tugas pertama itu sudah masuk tugas hari ini atau tugas hari pertama waktu hari Kamis? Tadi schedule yang di-share oleh panitia. Hari ini sudah ada T1 dan T2. Berarti itu masuk dan selangkang. Tapi senyampang di belakang itu ada kan? Ya minta konsultasi jika atau dengan kenal dengan pelatih pendampingnya. Monggo. Sudah masuk Kak? Oke, lanjut. Selanjutnya dari Kak Ilham, saya dari luar daerah Jombang Kak, saya masih bingung Kak yang dimaksud link tugas esai. Untuk tugas itu kita upload. Ya, link itu bukan bentuknya, tapi link itu artinya adalah link jalur. Apa? Link itu apa sih bahasa Inggris? Jadi gini, kakak ngetik, ya ngetik di Word, kemudian save as PDF, upload linknya, pas sharing, klik upload linknya ya mau di sharing. Nah, linknya itu yang dikirimkan di portal tuh tugas, gitu ya. Jelas ya? Oh, masih sudah kok. Masuk kirim link guys. Angkat bendera putih aja ya. Ya lanjut. Dari Kak Munir izin bertanya Kak, untuk yang dari luar Jombang waktu hari ketiga kita kan offline. Lah itu penjemputannya di mana Kak kalau boleh tahu? Oh, jalan kita kirim share lokasi, silakan. Oh, cuma edel-edel lah. Ya. Kita share link kalau yang mau offline kita sediakan di Pusdiklat ya. Kita sepakati ya. Yang offline di sini apa di Pusdik? Terkendali izin tidak panitia kalau di sini? Terkendali izin tidak kira-kira? Kalau di sini tidak apa-apa. Kegiatan kan tidak ada. Ya kan
Jumat, Sabtu, Minggu. Iya. Berarti Kamis yang mau datang ke sini berarti dikasih share link share lokasi sini. Nah, nanti kita ajak ke Pusdik. Ya, share lokasi saja. Enggak usah penjemputan. Ya, bilang sekretaris kursusnya gitu. Tidak penjemputan. Pusdiknya di sini. Jenengan cek perso Pusdik Lacap gerakan menurunkan Jombang di TC Ngoro. Depannya SMA Negeri Ngoro pas. Wah. Iya lah. Masa ya dong. Ya kan tak gitu dong. Ayo lanjut. Dari Kak Asna izin bertanya, perlengkapan KMD apa saja yang perlu disiapkan? Paketan. Iya, dari mana itu? Enggak. Gini. Seragam pramuka jelas. Kemudian perlengkapan kursus nanti kan yang penting seragam pramuka kita kan tidak butuh perlengkapan kecuali nanti pas materi tapak perkemahan. Tapak kemah nanti tapak kemah itu kan ada 12 item yang harus dipenuhi. Jadi maksudnya gini, salah satu tugas nih Kak ya, saya sampaikan salah satu tugas nanti adalah tapak perkemahan. Jenengan itu nanti satu grup harus membuat tapak kemah yang benar. Ekspektasinya kami, harapan kami, jenengan selesai KMD, perso tahu tapak kemah yang benar itu seperti apa. Satu, harus ada tenda utama. Karena kehidupan perkemahan itu menginap, di Penggalang itu sudah bisa ada Jongkuri yang 11 hari kemarin, sudah ada LP, maka harus ada tenda dapur. Nah, dua, ya, ada pagar, jenengan jadi buat pagar. Ada gapura, jenengan gaya gapura, rakatan tongkat loro-loro, kemudian ditali rapi, ya, ini gapura. Nah, kemudian ada tempat sepatu, ya. Kemudian ada alat masak. Bukan enggak. Emang enggak ini enggak boleh bawa alat masak. Apa-apa. Kalau sampai jam 3 kan jelas kita lapar itu. Dan nanti panitia bikin apa ngomong saja, itu nanti makanya ditanggung masing-masing memasak. Nah, kan enak, enteng panitia. Item-item ini harus ada. Nah, maka yang dibawa apa? Ya tadi. Loh, saya di Jember ya gimana? Ya kan buat di rumah. Saya ini alumni KML online. Kebetulan pimpinan kursusnya adalah Kak Ganet. Tahu Kak Ganet? Kak Ganet itu pembina UNESA. Surabaya pernah sebagai kapus di Klatnas Gerakan Pramuka. Saya online ini tidak terasa online. Kenapa? Karena harus report semuanya. Ya kan? Tapak kemah saya harus mendirikan tenda. Saya harus buat gapura, ijen, dewangnya anakku. Yang penting bisa buktikan nanti ini pagarnya, ini gapura. Saya sendiri di rumah kan orang mak nih, orang pak nih, orang pak nih, ya bisa dibantu. Kan penggalang itu harus di metode kepramukaan harus ada orang dewasa, kehadiran orang dewasa. Taruh saja pembinanya itu adalah bapaknya, pak leknya. Yang penting elemen-elemen tapak perkemahan itu terpenuhi. Gitu ya. Perlengkapannya menyesuaikan tagihan. Nanti malam, pokoknya soalnya nggak sampai Kamis, saya sudah selesaikan maintenance WA ini webnya untuk kita siapkan sampai hari Minggu, sampai cuma 1 minggu. Oke, gitu. Lanjut. Dari Kak Muhammad Pika Syauki lagi. Ini masih direkod ya? Baik, nanti bisa di-upload lagi. Izin tanya kembali, untuk kegiatan yang offline kemarin sempat dapat informasi bisa mengikuti secara offline. Apakah benar ya Kak? Atau tetap yang offline ini yang dari luar kota harus datang ke sana? Diupayakan offline, Pak. Diupayakan offline.
Kalau sangat terpaksa, yang penting tagihannya dulu. Seperti yang saya sampaikan, saya di Jember, saya tidak mungkin datang offline 2 hari. Maka mempertanggungjawabkannya, saya di rumah itu harus buat tenda sendiri, harus buat tenda dapur sendiri, harus buat pagar sendiri, harus buat gapura sendiri. Ya saya presentasikan, ini kakak saya namanya Nasrullah beserta KMD STK Bendima di Jalan Penggalang. Tapak kema ini saya telah membuat gapura, dibantu murid-muridnya membina penggalang, tidak apa-apa. Tapi dipastikan elemen itu terpenuhi. Itu bisa offline karena akan lebih banyak yang akan didapatkan offline. Oke, lanjut. Terus ya itu ya boleh kalau sangat, tapi disarankan untuk semua. Kemudian izin tanya lagi terkait dress code lebih lincirnya bagaimana? Soalnya tadi saya sempat mendengar kalau yang masih di tingkat Pandega diperbolehkan pakai baret atau boni. Ya, karena ini orang dewasa, maka sebenarnya pramuka itu kan ada, kalau kita mau rigid tentang pelaksanaan KMB itu minimal usia 21 tahun. Benar enggak? Nah, ya kan? Tetapi karena ini kursus orang dewasa, maka kakak atribut pakai adalah pramuka dewa. Kenapa? Karena di Pandega sendiri syarat penempuan TKU, Pandega juga sudah KMD. Karena ini kursus orang dewasa, maka kakak pakai kopiah, pakai mod, bukan atribut peserta didik. Kalau Pandega kan masih bestik ya. Kalau atributnya pakai atribut pembina. Oke, saya coba lanjut. Kemudian mau tanya lagi, kalau memang 2 hari terakhir dilaksanakan secara offline, apakah ada teknisan lebih lanjut untuk peserta yang dari luar Jombang? Datang saja. Datang saja. Nanti bisa konsultasi lebih intens ke pendamping pelatihnya. Iya. Tapi disarankan ya, dikomunikasikan panitia untuk bisa datang yang 2 hari. Karena kesepakatannya itu kan offline gitu ya. Idealnya mereka harus datang. Idealnya mereka harus datang 2 hari. Karena kita tidak ada minatnya. Selanjutnya, tugas yang pertama yang T1 dan T2 terakhir pengumpulannya kapan? Sudah dijawab tadi ya. Oke. Izin bertanya kembali terkait pembagian kelompok itu kan dibagi oleh panitia. Apabila anggota kelompok kabupatennya disamakan, apakah bisa, Kak? Nggak usah diatensi. Jangan. Lanjut. Izin bertanya, Kak, jadwal yang bentuk PDF sama JPG kok beda ya? Yang fix yang mana? Oh iya, tak? Ya, akan kami koreksi, akan dikoreksi. Ya. Saya mohon izin, Kak, untuk T1 dan T2 saya tidak bisa menggunakan pramuka lengkap karena saya di luar daerah, Kak. Seragam pramuka saya ketinggalan. Saya kira sekarang terfokus untuk TM-nya saja. Tidak tahu kalau ada tugas juga mengharuskan menggunakan baju pramuka. Tidak apa-apa. Maksudnya untuk T1, 2 tidak harus pakai seragam, tidak apa-apa. Bagi yang di rumah ya pakai dong. Sudah di sini kok. Lanjut. Mohon maaf, Kak, izin bertanya lagi, untuk kolom tugas diisi penggalang semua, Kak? Nanti saya cek ya. Saya akan portalnya saya akan cek, kan belum fokus pekerjaan saja, nanti portalnya akan saya cek setelah ini. Peritasnya jam berapa nanti? Skedulnya jam berapa? Jam 11.15. 11.15 nanti 11 akan saya kirim linknya ke panitia. Nanti di share ya untuk peritasnya ya. Oke. Jalannya saja Pak. Ya.
punya teman. Nah, panitia kegiatan apa Kak? Mengikuti KMD lagi. Mohon maaf Kak, ada pertanyaan lagi Ya. dari Kak Rizky Bayu. Oke. Kak, misalnya kan belum bina tapi ikut KMD pangkalannya diisi nomor. Pangkalannya dia dari apa? Dari pangkalan apa? Ini ya, belum bina dari STKIP ya. Ya kita aja pangkalannya aja. Kayak misalkan STKIP gini ya. Taruhnya Kak siapa? Dika, namanya keren Dika. Dika ini belum bina. Dia mahasiswa aktif di sini. Dia diisi STKIP. Gitu ya? Oke. Mungkin Kakak ada pertanyaan Ya, lagi? silakan katanya. Oke, dua, ngajak dulu. 1, 2, siapa lagi yang mau tanya? 3 ya. Oke, monggo. Saya sarankan kalau pelatihnya di sini, karena bisa konsultasi langsung. Tetapi kalau di rumah kadang janjian COD-an, ya itu kan pilihannya kakak. Yang penting sepakat satu grup itu dalam satu waktu dan bisa direcord itu kapan. Ya, timelessnya kan jelas Kamis ya, berarti nanti ya di maksimal jam 00.00 lah. Ya. Oh enggak, pretestnya kita limited, kita catat. Online offline harus sama. 11.15 sampai jam 12 kita pakai limiter. Hanya bisa dikerjakan jam itu saja. Baik yang online maupun offline. Di mana tempatnya bebas. Oke. Ya lanjut. Ya belakang. Ya. Mintanya jam berapa? Iyalah jam 21. Sudah cukup? Oke, 21 cukup. Wong tugas kan dikerjakan yo mari kok. Masih kerjaan ya gak mari. Berarti edit ya tadi maksimal jam 7. Keluar ruangan ini ada yang mengikuti via Zoom. Bulan jam 21.00. Termasuk T1 ini bisa ya, setelah bagian kelompoknya dapat fix mereka peserta kita 79 atau 80 79 berarti taruhlah 80 dibagi 5 kan dibagi kan ada 10 ya. Kecuali Kak Nas semuanya dapat asistensi, saya dapat 2, Kak Retno dapat 2, Kak Zaki 2, Kak Rita 2, Kak Zainal nanti akan dapat 2. Silakan bisa menghubungi Kak butuh bantuan. Jika tidak jam 10 ya, setengah 11 lah, nanti kami akan geser.
Gitu ya. Oke, terima kasih, itu cukup pertanyaannya. Akhir nggak ada yang di sini, nggak ada nambahan pertanyaan lagi di Zoom chatnya. Oke. YouTube-nya STKIP atau apa ini Racana ya. Kemudian linknya di-share di grup ya, kesannya semuanya amati proses apa ini technical meeting hari ini. Sekali lagi kakak, saya sampaikan tidak ada yang tidak bisa dilakukan selama permasalahan itu terkomunikasikan dengan baik. Oke, yang terakhir kakak, untuk ijazah saya belum konfirmasi dengan panitia apakah nanti melekat narang karyanya apa hanya KMD saja. Kalau KMD saja itu kan selesai kami kasih ijazah, kalau lulus narkarya silahkan ikut sendiri. Nah, kalau misalkan difasilitasi sisa narkarya nih, kan narkarya ini hanya untuk Jombang, tidak mengakomodir luar Jombang. Nanti kami akan surat pengantar yang bisa misalkan dari Jember, surat pengantar ini dibuat kemudian untuk diantarkan kepada kampus di Cilacap Kabupaten Jember untuk mengikuti narkarya di sana. Karena narkarya itu harus mendaftar di kuartir cabangnya masing-masing. Ini pakai narkarya apa enggak? Oh tidak, oh berarti tidak. Nah, berarti nanti kami akan putuskan SK kelulusan karya di kuartir cabang masing-masing. Termasuk kuartir cabang Jombang yang ingin narkarya nanti hubungi saya dan segala untuk didisposisi ke kuartir ranting masing-masing untuk ditunggu. Gitu ya. Maka ijazah itu jangan sampai keliru. Nama itu jangan sampai keliru. Nama yang sudah ngajar ya sekalian gelarnya dicantumkan. Monggo. Nama, tempat lahir, tanggal lahir itu tolong formatnya diketik saja ya Google Form-nya. Misalkan 6 Desember, tulis saja Desember 1900 berapa gitu atau apa. Jadi jangan angka semua, kadang kemudian data dengan tanggal dengan bulannya kadang kebalik. Data mengolah datanya, kemana sih ngolah data gak pati pinter Excel ya, repot nih. Nemu semua ngerapati pinter itu repot aja. Jadi mohon jangan sampai salah, nggak tahu lah teknisnya nanti urusannya panitia. Jadi tolong dipastikan setelah data masuk slide, upload lagi ke peserta, dipastikan apakah sudah betul, nah gitu ya. Nah, dikoreksi lagi karena koyo-koyo ketika benar ternyata dikirim ternyata Nasrullah ganti Nasrullah. Jadinya komplain, kami tidak melayani komplain. Kenapa? Karena itu nanti ditandatangani oleh Kakwarjab. Kakwarjab kita kan gak seda ya, terus pegawaiannya nanti repot, ngurusinya lama, bisa cuma lama. Tanda tangan situ, aduh. Repot. Oke, saya pikir itu kalau tidak ada pertanyaan, semoga dilancarkan. Ijazahnya enggak pakai mutu. Enggak. Kemudian kakak, kegiatan ini karena ini Jawa Timur yang belum punya SIPA enggak ngurusi SIPA. SIPA itu sistem administrasi anggota pramuka, SIPA. Hubungi keluaran masing-masing karena kalau jenengan punya SIPA, lagi dicantumkan di data ya, Kak panitia ya. Nanti di kegiatannya Pusdik Cilacap maka akan menjadi kurikulum vitae online-nya Kuarda Jatim. Ketika kakak print profil, di situ sudah tercantum KMD. Kuarda cabang nggak akan Kuarda cabang di sehingga cuma tanggal sekian sampai sekian. Maka tanggalnya KMD-nya tulisannya 22 hari 22 ya. 22 sampai 28 Agustus 2000. Perkara doa kan enggak bisa ya. Penting 22 sampai 28. Apa-apa.
Jadi gitu. Yang punya SIPA, yang nggak punya karena syarat mengikuti kegiatan di Polda Jatim itu harus punya SIPA. Yang nggak punya hubungi operator kuarannya. Ini kan di Jawa Timur ya juga sama semua. Kuarannya, kemudian kuarannya nanti akan buat admin gudeg ngentri, langsung print, langsung kirimkan nomornya. Jadi bisa diantri sendiri sih baik. Dan kami nanti bisa ya SIPA Pramuka Jatim, langsung klik online itu bisa. Oke, cukup kan? Ya di sini cukup ya? Tidak ada catatan lagi? Oke, enggak kan? Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita bisa melaksanakan ini dengan lancar ya. Apa model kita pramuka ya, kita nyanyi. Saya seneng lagu keluh kesah ini kan. Kita nyanyikan 2 kali. 1, 2, 3. Keluh kesah, apa guna keluh kesah? Pramuka tak pernah bersusah. Apa guna keluh kesah? Apa guna keluh kesah? Apa guna keluh kesah? Pramuka tak pernah bersusah. Apa guna keluh kesah? 2 kali itu pramuka. Baik kakak-kakak, pembagian kelompok dan hasil technical meetingnya nanti akan saya share di grup peserta. Terima kasih kepada kakak-kakak peserta kursus MAI Dasar 2022. Saya selaku moderator mohon maaf bila ada kesalahan baik sengaja maupun tidak. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.